telah menyediakan banyak hal baik bagi manusia. Berbagai jenis flora yang bermanfaat untuk kita. Dan beragam fauna yang membuatnya jadi seimbang. Lebah dan bunga adalah salah satu bentuk keseimbangan alam yang sangat nyata. Lebah berperan besar dalam pertumbuhan flora dengan menyebarkan serbuk sari. Dan nektar bunga jadi makanan utama lebah yang tak terpisahkan. Nektar bunga dan serbuk sari yang dikumpulkan akan disimpan di dalam propolis menjadi madu. Tak hanya madunya yang memberi manfaat bagi manusia, propolis yang dijadikan tempat menyimpan madu juga memiliki banyak khasiat baik bagi tubuh. Ini khasiat utama propolis dan Habbatus Sauda telah diracik menjadi satu ke dalam Asia Pro Propolis Habbatus Sauda. Dengan segala kebaikan kandungan propolis dan Habbatus Sauda, Asia Pro Habbatus Sauda dapat menjadi suplemen tambahan saat penyembuhan berbagai penyakit, juga untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Propolis Asia Pro adalah produk alami dari lebah selain madu yang telah diolah dengan teknologi modern secara higienis dan halal, memiliki reaksi lebih cepat dan hemat dalam penggunaannya. Kandungan lilin dan alkohol yang telah dimurnikan membuat propolis Asia Pro lebih sehat, aman, dan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mitra-mitra Armina Daily dan Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini menyaksikan live kita bersama di Armina Daily di fanpage Armina Daily Dio. Alhamdulillah di malam hari ini insya Allah kita akan kembali sebuah live yang sangat spesial di malam hari ini. Karena gimana Bu ya, spesialnya di mana nih untuk malam hari ini? Sangat spesial sekali ya, mungkin malam ini yang paling ditunggu-tunggu oleh mitra Armina Daily ataupun teman-teman kita semuanya yang bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, karena hari ini kita akan hadirkan seorang sosok yang luar biasa yang beliau sangat menginspirasi kita semuanya, dan beliau yang pemilik ya Pak Amran ya, pemilik dari Armina Group ini. Baik, insya Allah Bapak Ibu semuanya, tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk nanti kita mendengar bagaimana obrolan dengan sosok yang sangat luar biasa, ibunda kita semuanya. Dan sebelum itu Bapak Ibu semuanya, agar acara kita di malam hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara kita di malam hari ini dengan membacakan ummul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang malam hari ini sudah bergabung, dan waalaikumsalam untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyampaikan salam kepada kami semuanya, pada kita semuanya. Di sini ada Ibu Fauzia, ada Ibu Mei, ada Ibu Sri Sarwenda, Pak Roy, Ibu Eka, Ibu Evi, Ibu Febri, Mbak Agustin, Ibu Riani, Ibu Sinta, Ibu Yanti, Ibu Aminah, Ibu Tanti, Ibu Yuni, Ibu Evi, Ibu Andriani, Ibu Biasa sekali ya Pak Boleh ya. Kalau dibaca kayaknya ini nggak harus selesai nih ya. Baik, Masya Allah. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena kita mau langsung pada intinya kita di malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara utama kita, alhamdulillah kami tidak hanya berdua saja saat ini, tapi juga alhamdulillah sudah hadir sosok leader kita yang selama ini membina kita, membantu kita, coach kita selama ini sehingga kita bisa seperti saat ini. Dan mari mungkin yang dunia kita panggilkan saja.
sosok leader kita, pasangan yang sangat luar biasa, ya, yaitu Bapak Haji Heri Suprayogi dan Ibu Hajah Dian Ayu Dewisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Molan, Bu Mia, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Semarang baik, Mbak Mia, Pak Molan? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Di malam hari ini sepertinya ceria semuanya, semangat semuanya, Budi aja on semuanya nih pada malam hari ini. Sangat Kehadiran tamu yang sangat luar biasa ya, Pak Spesial Molan. buat kita semuanya. Bu Mia. Oke, ya baik kepada Pak Yogi dan Bu Dian, sebelum kita nanti menghadirkan sosok ibunda kita, Pak Yogi dan Bu Dian ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu semua yang malam hari ini menonton bersama kita tentang acara kita di malam hari ini. Silakan Pak Yogi dan Bu Dian. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang saat ini sedang menyaksikan live Facebook kita. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbincang-bincang gitu ya bersama narasumber kita adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah owner dan pemilik komisaris dari Armina Group, Armina Daily. Insya Allah Bapak Ibu pasti akan dapatkan ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat baik untuk siar Baitullah Bapak Ibu maupun siar di Armina Daily. Pastikan Bapak Ibu saksikan hingga habis hingga mendapatkan semua ilmu-ilmunya dan info terupdate-nya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, pemirsa, mitra-mitra Armina Daily dimanapun berada, dan calon mitra dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Insya Allah acara ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah malam ini sumbernya narasumber kita yang luar biasa, seorang sosok ibu yang sungguh luar biasa yang menjadi idola kita. Dan temanya mungkin saat ini kita akan nanti bagaimana dengan Armina Reka dan kemudian Armina Daily khususnya, sehingga kita dalam masa pandemi ini tetap bisa beraktivitas, tetap kita bisa sukses, punya income, tetap kita bisa sehat ya semuanya, dan sehat badannya. Ya, Pak Molan. Oke, baik. Alhamdulillah sangat luar biasa Bapak dan Ibu semuanya yang malam hari sudah menyaksikan. Jadi insya Allah pembahasan kita di malam hari ini adalah sukses bisnis di tengah pandemi. Itu luar biasa Bu Mia. Jadi kita bisa mendapatkan walaupun mungkin situasi sulit, tapi insya Allah ada satu hal yang ingin dibagikan bahwa sebenarnya kita bisa kok tetap sukses walaupun di tengah pandemi. Di Jakarta gini, mana Pak Yogi Budian? Sepertinya ada PSBB lagi deh. Di kedua ya? Ya, saat ini memang mulai per hari Senin kemarin di Jakarta itu mulai berlaku PSBB dan banyak jalanan sepi. Jalanannya saya keluar rumah soalnya nggak tahu Pak Yogi yang keluar rumah. Kalau saya lihat sih Jakarta cuman berkurang sedikit ya, karena perkantoran kelihatannya yang berkurang sekitar cuman ada tuh 25% kelihatan. Di jalanan sih agak berkurang sedikit. Seperti itu sih Pak. Macet ya berarti ya? Ya senangnya nggak macet sih. Kita tetap bisa jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah dengan kondisi seperti ini kita punya cara gimana dengan kondisi pandemi seperti ini PSBB, insya Allah kita tetap produktif meskipun dari rumah. Bukan hanya produktif, tapi ternyata income-nya juga luar biasa ya. Amin, amin. Iya, betul. Amin, ya betul. Insya Allah Armina Daily nanti bisa menjawab semuanya gitu ya dengan pemaparan nanti dari Bunda Gu, real owner dari Armina Group. Gitu Pak Molan. Dan mungkin yang tidak kalah penting, kondisi saat ini saat Baitullah masih ditutup ya, tapi insya Allah pada saat nanti dibuka, mungkin saat ini kita belum mempunyai pandangan suatu biaya untuk bisa ke Tanah Suci. Tapi insya Allah melalui informasi hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi bagaimana bisa nanti waktu Baitullah dibuka sudah bisa untuk pergi ke Tanah Suci. Iya betul. Ya, betul. Tapi dengan tagline-nya kita ya, kita kan tagline-nya adalah 9 bulan insya Allah, umroh. Insya Allah 9 bulan, bahkan sebelum 9 bulan kita udah bisa, seperti Bu Mia bilang tadi, sebelum 9 bulan tabungan kita udah bisa untuk daftar untuk berangkat umroh dan haji kita. Amin, Jadi amin. insya Allah begitu dibuka, uangnya kumpul, berangkat kita bareng-bareng ke Tanah Suci. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
Baik, Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita, dan Bapak Ibu juga di tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu jaga terus kesehatan, tingkatkan imun tubuh dengan produk-produk tadi Armina Daily, dan tentu Bapak Ibu tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga insya Allah Bapak Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa sukses bersama-sama dengan kita semuanya. Amin, amin, amin. Budian dan Pak Yogi, Bu Mia dan Bapak Ibu semuanya pasti sudah tidak sabar lagi nih untuk kita ngobrol bersama dengan ibunda kita, dan saat ini alhamdulillah yang sudah menyaksikan ada 130 Wih, orang. Masya Allah. Ya, kayaknya sudah nggak sabar lagi nih Pak Yogi untuk cepat-cepat kita ngobrol dengan sosok yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa di live kita hari ini, bahwa dengan sukses bisnis di tengah pandemi, insya Allah Bapak Ibu semuanya, ini adalah tema kita di malam hari ini, dan akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa, ibunda kita. Beliau adalah owner dari Armina Group, beliau adalah komisaris utama dari Armina Daily, dan juga dari PT Armina Reka Perdana. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar, mari sama-sama kita hadirkan dan kita sambut sosok ibunda kita bersama, yaitu Ibunda Hajah Darneri Guril Darmi MSC. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, seneng banget nih. Alhamdulillah, makasih. Iya. Mukanya muka ceria. Alhamdulillah. Orang semua pada lusuh, pada ini kok ini. Saya lihat dari tadi Budian sama Bu Maulan kayaknya happy banget gitu. Mudah-mudahan seterusnya ya bahagianya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bunda, bagaimana kabarnya di siang hari ini, di malam hari ini? Sehat-sehat saja Bunda. Sehat, sukses, kaya, berkah. Allah. Amin. Allah Akbar. Wajahnya Bunda sumringah. Jadi Allah. Harus. Iya. Baik. Bunda, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Armina Daily, Bunda, ya. Kemarin kan sempat beberapa hari yang lalu dari Armina Reka Perdana mengeluarkan sebuah pengumuman nih Bunda tentang umroh. Walaupun memang ini baru gambaran secara kasarnya dan belum ada satu hal yang pasti juga seperti apa aja. Mungkin Bunda bisa berikan gambaran sedikit saja tentang Armina Reka Perdana ini, tentang umrohnya Bunda sebelum kita masuk ke sana. Bapak Ibu sekalian yang menonton acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ini kita bersua walaupun di udara, mampu membius kita lah dari rasa yang lama nggak ketemu. Hari ini malam ini kita ketemu, syukur alhamdulillah di balik wabah Allah masih kasih jalan keluar, maka kita masih bisa ngobrol walaupun dalam bentuk Zoom meeting atau apalah namanya gitu. Bapak Ibu, kalau kita bicara umroh, kita harus bersyukur karena sudah ada asa. Jadi di balik jalan yang panjang, perlahan-lahan jalan itu terbuka sedikit demi sedikit. Walaupun tadi Pak Maulan bilang pengumumannya sudah, tapi belum terlalu jelas. Tapi minimal pemerintah Saudi sudah punya niat baik, sudah punya keinginan, sudah punya rencana. Mudah-mudahan rencana ini dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar menjadi kenyataan di bulan Januari kita sudah bisa berangkat. Itu yang amin, amin. Jadi sekecil apapun kemajuan dari perkembangan rencana umroh itu kita perlu banget syukuri supaya nanti benar-benar jadi kenyataan gitu ya. Tapi yang jelas kalau bulan September sebetulnya bulan-bulan biasa tuh ada juga pesawat yang berangkat menuju Saudi Arabia. Nah biasanya itu membawa
warga Saudi Arabia yang dari beberapa negara untuk pulang ke negaranya. Nah, tapi nanti 15 September, sudah lewat ya, sekarang sudah 16 September, 15 Desember itu udah dibuka. Jadi orang manapun juga yang punya iqomah itu bisa. Jadi kayak misalnya mutawif kita pulang ke Madura punya KTP, iqomah tuh KTP Saudi Arabia, kalau dia mau ke sana sudah bisa gitu. Nah, kita tunggu di bulan Januari dan kepastiannya nanti akan diumumkan di bulan Desember. Kira-kira bagaimana sih prosedurnya? Nah, mudah-mudahan belum sampai prosedur COVID dijalankan, COVID-nya udah hilang dari muka bumi. Amin ya robbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa cerialah, ada asa yang akan kita tunggu. Alhamdulillah. Secerca air di apa? Oase di padang pasir gitu. Ya lumayan gitu. Ya, Alhamdulillah. Ya, kemudian Pak Yogi ada yang mau ditanyakan mungkin kemudian? Cukup Pak, kalau mengenai Armina Rekanya insya Allah cukup. Pernyataan Bunda tadi insya Allah bisa tadi seperti Bunda bilang, jadi ada sedikit titik terang walaupun baru sedikit, tapi insya Allah ada terang gitu ya. Kita tinggal menunggu update-nya ya Bunda ya. Dibukanya dari Kerajaan Saudi Bunda ya. Ya, Insya Allah. Oke. Ya, kasih Bunda. Baik, sekarang Bapak Ibu semuanya kita akan masuk ke bahasan kita tentang Armina Daily. Nah, ini yang menarik nih Bu Dian, Pak Yogi dan juga Bunda Guril, Bu Mia, tentang bahasan Armina Daily yang sangat luar biasa yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya kita jalankan. Nah, Bunda mungkin kami semua yang malam hari ini menonton live ini pengen tahu dong Bunda, sejarahnya Armina Daily ini seperti apa Bunda sampai akhirnya lahir Armina Daily. Iya. Bapak Ibu sekalian, Armina Daily itu adalah perusahaan kedua yang dibuat oleh Armina Reka Perdana. Kenapa lahir Armina Daily? Itu adalah karena Armina Reka secara jaringan sudah tidak diperbolehkan kembali ke konvensional. Nah, saya berpikir ini jaringan ini besar, bagaimana caranya memanfaatkan jaringan ini sehingga jaringan ini terpakai dengan baik gitu. Makanya kita coba buat satu perusahaan baru namanya Armina Reka Farmasia Pratama, disingkat dengan panggilan sehari-harinya Armina Daily, yang dibuat secara jaringan, tapi Armina Daily sekarang itu secara jaringan sudah syariah, secara produk sudah halal. Jadi kalau misalnya ada orang yang trauma, yang takut dengan kata MLM, itu kita bisa jelaskan. MLM yang kita punya adalah MLM yang syariah. Sebagai contoh atau gambaran Bapak dan Ibu, beneran nggak sih syariahnya itu atau hanya sekedar nama saja gitu. Jadi saya kasih contoh yang lain, bank. Dulu orang mengenal semuanya bank konvensional. Nah, zaman berubah, waktu berkembang, dibuatlah ada namanya bank syariah. Nah, apakah bank syariah ini main-main? Tidak, benar-benar syariah. Jadi begitu juga dengan MLM. Kalau misalnya orang bilang MLM itu haram, tapi MLM yang kita punya ini adalah MLM yang sudah punya sertifikat halal produknya dan punya sertifikat syariah untuk jaringannya. Jadi alhamdulillah kita punya pengganti dari Armina Reka Perdana yang dulunya secara jaringan, kemudian menjadi konvensional, dan kita punya alihkan jaringan ini ke Armina Daily yang jelas-jelas syariah secara jaringan dan halal secara produk. Itu Pak. Jadi alhamdulillah berkembang, sekarang sudah masuk tahun kedua dan hasilnya sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya bicara Armina Daily, awalnya itu kita tuh semua sedih, kita tuh semua merasa, dan hampir mungkin ada 90% leader bilang, aduh aku nggak enak di Armina Daily, mendingan Armina Reka duitnya banyak, A, B, C, D, E gitu. Nah, tapi sekarang itu berbalik. Nah, saya jadi ingat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216,
Di situ Allah katakan, sesuatu yang buruk menurut kamu, itu belum tentu buruk di matanya Allah. Dan sesuatu yang menurut kamu baik, itu juga belum tentu baik di matanya Allah. Hari ini kita buktikan. Bayangin Bu, kalau andai kata kita Armina Rekanya masih jaringan, apakah hari ini kita punya kegiatan seperti ini? Iya. Dan alhamdulillah saya 2 tahun ini pantau pendapatan leader, dan ada beberapa leader sampaikan ke saya, Bu, menurut saya Armina Daily ini kalau benar-benar dikerjain, benar-benar sukses, duitnya lebih banyak Bu dari Armina Reka. Sekarang gitu ya. Nah, itulah memang kita tuh perlu bukti. Allah tuh udah jelas, itu udah dari ayat Al-Quran tuh kan dari zaman kapan-kapan udah disampaikan. Baik menurut kamu belum tentu baik dari sisi Allah. Ketika kita semua mengkomplain ya merusuh-rusuh gitu bahwa Armina Reka nih, aduh, Armina Daily ini nggak ada duitnya Bu. Tapi sekarang terbalik, baru 2 tahun loh, Nah, belum 2 tahun. Nah, kita berharap memang Armina Rekanya tetap jalan, Armina Daily-nya juga jalan gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi hari ini kita syukuri apapun. Jadi ilmu itu ada 2. Ilmu berdasarkan kitab dan satunya lagi ilmu yang disebut dengan ilmu hikmah. Kalau kitab itu yang tertulis lah yang kita pelajari. Hikmah ini adalah pelajaran yang kita dapat setelah terjadinya kasus. Dan alhamdulillah hikmahnya hari ini kita semua bahagia berada di Armina Daily, dan pendapatannya mudah-mudahan benar apa yang Bapak Ibu sampaikan, melebihi dari sistem jaringan yang ada. Amin. Jadi ya, sekarang harus gembira, nggak boleh lagi bersedih hati, nggak boleh lagi gemerusung gitu ya. Gemerusung atau apa sih namanya bahasa Jawa itu? Pokoknya harus udah ada buktinya. Sudah ada buktinya, alhamdulillah leader Armina Daily sekarang udah semangat, udah cantik-cantik. Tuh lihat kudungnya, apanya semua udah keren deh. Bismillah, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin Bunda, amin. Pak Molan, yang Bunda Guril bilang tuh bener banget gitu. Tapi ketika 2-3 tahun yang lalu Armina Daily dianggap sebelah mata oleh kita lah ya, oleh banyak leader gitu ya, yang kita merasa kehilangan pendapatan banyak, kemudian berhenti, Armina Daily receh waktu itu kita lihat, tapi ternyata hari ini saya sepakat banget dengan Bunda bahwa Armina Daily ini hasilnya ketika kita tekuni dengan fokus, saya yakin banget dan kami pun sudah merasakan gitu ya Bunda, insya Allah hasilnya jauh lebih besar dibanding ketika Armina Reka perdana. Setuju, sepakat. Amin. Terlebih tadi Bunda bilang Pak Molan bahwa kita sudah ada syariahnya, artinya ini nyaman bagi kita dan para mitra menjalankan ketika memang sudah MLM-nya itu adalah syariah sesuai dengan agama kita tentunya, syariat agama Islam. Gitu. Iya, baik, luar biasa, dan insya Allah semua mitranya juga semakin berkembang, semakin sukses ya di Armina Daily. Amin. Alhamdulillah Bunda Guril dan kemudian Pak Yogi yang berkomentar juga semakin banyak, yang menonton semakin banyak, alhamdulillah sampai 250 orang. Iya. Alhamdulillah. Dan juga tadi saya sempat membaca sedikit ada Bunda Yusnidar sepertinya berkomentar Pak Molan selalu. Terima kasih. Ada Bunda Yus. Terima kasih Bunda Yus sudah nonton acara kita. Juga ada Pak Ustadz Fauzi Iksan nih Pak. Saya lihat. Terus dan Bapak Ibu leader lainnya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan kemudian? Pak Yogi. Iya. Pak Yogi coba tanya sekarang. Bunda, kan Armina ini kita milih produk Armina Daily ini luar biasa Bunda, dan kita merasakan banget nih produk-produknya Armina Daily Bunda. Dan kenapa ya Bu kita memilih produk-produk Armina Daily yang erat kaitannya dengan kesehatan yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi saat pandemi saat ini. Ya, jadi Pak Yogi, jadi kalau misalnya saya bicaranya teori ya, tapi sebelumnya saya nggak mau bicara teori, yang jelas ketika Armina Reka kembali ke konvensional, kita pertamanya adalah bikin produk skincare gitu ya. Skincare. Kita bikin skincare
kemudian kita bikin ada Red Coffee, kemudian nyusul Asia Pro, kemudian hari ini susu. Tapi kalau Bapak lihat anggaran belanja ya, pengeluaran orang untuk pengobatan itu, jadi ada kebutuhan makanan, ada kebutuhan fashion, dan ada kebutuhan kesehatan. Ini adalah 3 kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan primer. Nah, kita akhirnya, pertama kenapa kita pilih skincare, memang 2 tahun yang lalu tuh skincare tuh luar biasa gitu. Nah, kesehatan, insya Allah kesehatan itu nggak akan ada matinya gitu. Karena memang merupakan kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi kita pilih itu berharap dengan kebutuhan dasar kesehatan kita dengan skincare ini, kita berharap Armina Daily ini akan naik ke atas gitu. Amin. Nah, tapi yang jelas kita tuh melakukan kegiatan semuanya itu pasti asal hasil dari istikharah kita, doa-doa kita, apa sih yang kita selalu kita minta, ya Allah berilah kami ilham sehingga bisa menemukan produk-produk yang bisa dijual di Armina Daily dan mempunyai repeat order yang tinggi gitu. Tapi tidak lupa mengabaikan teorinya juga gitu. Jadi nggak cuma doa, tapi kita juga belajar teori sebetulnya apa sih produk yang bisa laku di pasaran gitu. Makanya kita, menurut saya kebutuhan kesehatan itu sangat luar biasa karena saya melihat angka orang belanja obat-obatan itu sangat luar biasa gitu. Padahal itu kan dibandingin makanan kan nggak seberapa, makanya kita coba pilih itu kesehatan dulu. Nah, wabil khusus Red Coffee itu di zaman sekarang dengan tuntutan kehidupan yang luar biasa, bapak-bapak dan istrinya. Nah, kita apa sih produk yang ini? Makanya kita coba. Kopi itu sudah minuman hobi orang kongko-kongko, orang santai-santai minum kopi. Dan kopi kita bermanfaat, makanya ya mudah-mudahan kopi ini juga terus-menerus bisa menjadi primadona lah di produk kita. Amin. Ya. Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda. Bunda. Kita berbicara tadi Bunda sampaikan tentang produk kesehatan. Ini beberapa terakhir ini kan di saat kita kondisi masuk ke masa pandemi, di masa pandemi COVID ini, Bunda. Kalau kita berbicara bisnis secara keseluruhan, banyak sekali kita lihat bahwa bisnis yang omsetnya menurun, bahwa bisnis yang mungkin bahkan ada yang sampai tutup gitu, Bunda Nuril. Dan kalau kita berbicara tentang satu usaha, sebenarnya apa sih usaha di masa pandemi ini yang kemudian justru tetap bisa survive, bahkan bisa malah meroket gitu Bunda. Dan Armina Daily ini sendiri bagaimana Bunda merasakan pandemi COVID ini, seperti apa dampaknya kepada perusahaan Armina Daily? Ya, jadi gini Pak, agama tuh mengajarkan kita ketika engkau dapat musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa ahlifli khairum minha. Jadi ketika kita dapat musibah, segala sesuatu itu kembali kepada Allah dan kita berdoa, ya Allah berilah aku ganti dari yang hilang ini menjadi lebih baik. Itu dulu pertama. Nah, kemudian kita akhirnya kan dikasih ilham dengan teori. Kita lihat berdasarkan data, kita lihat kebutuhan kita apa sih. Nah, alhamdulillah kita diarahkan untuk pakai produk kesehatan. Dan sekarang kita ada punya produk kesehatan. Dilalahnya, nih Pak, bahasanya dilalah. Dilalahnya ada musibah COVID dan kebutuhan orang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu meningkat. Dan kita punya produk itu. Alhamdulillah. Itu. Jadi memang apa-apa tuh kita kembalikan kepada Allah karena nggak ada yang kuasa kecuali Allah. Kita kembalikan kepada Allah, Allah kasih kita ilham dan dilalahnya kita punya 3 produk unggulan itu dan 3-tiganya produk yang meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kalau Bapak tanya, Bu Guril, pandemi itu apa sih? Ya pandemi itu ya pasti sekarang yang dibutuhkan orang adalah makanan dan obat-obatan. Dan kita masuk di obat-obatan ini. Terus kalau Bapak tanya, Armina Daily pandemi kira-kira bagaimana Bu perkembangannya? Kalau saya Bapak lihat di Facebook ada karyawan Armina Daily makan rame-rame di restoran, itu artinya peningkatan penjualan Armina Daily. Dan itu mungkin bulan lalu ada gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak kalau lihat karyawan Armina Daily makan di restoran yang keren, mereka share di Facebook, itu artinya kita sukses dan berkembang pendapatannya. Amin, alhamdulillah.
Ya. Amin. Ini untuk Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini yang menonton live kita, yang saat ini belum mendaftar dari Armina Daily atau bahkan sudah daftar tapi belum jalan, atau mungkin jalan pelan-pelan gitu ya, Bu dan Pak Yogi. Nah tentu ini sangat rugi sekali kalau Bapak Ibu tidak segera seriusi Armina Daily ini, untuk tidak segera pol-polan, karena tadi sudah sampaikan sama Bu dan bahwa justru di saat ini secara banyak meningkat. Ini betul, dan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan tadi saya sempat mendengarkan Bunda Guri bahwa semua dikembalikan kepada Allah. Jadi ini ada satu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, bahwa musibah yang kita lihat ini sepahit apapun, ketika kita bisa ikhlas menerimanya dan kembalikan kepada Allah, akhirnya mendapat ganti yang jauh lebih baik. Siapa yang menyangka, coba Bu Dian dan Pak Yogi deh, siapa yang menyangka sekarang Armina Betul banget Pak Molan. Dulu rasanya kehilangan banget gitu ya, udah biasa punya income miliaran rupiah lah per tahun dari Armina Reka, ketika tiba-tiba tutup, Bunda, saya pribadi merasa sangat kehilangan gitu ya, belum melihat harapan lah di Armina Daily. Tapi ketika hari ini 2 tahun kemudian gitu, ini saya melihat Armina Daily luar biasa. Maka tadi Pak Molan bilang, buat Bapak Ibu yang saat ini udah gabung tapi masih jalan pelan-pelan atau belum bergabung, ayo cepetan bergegas, kita lari bareng, karena rugi kalau melewatkan kesempatan ini. Udah jelas dan buktinya udah makin banyak Pak Molan, produknya, ada produk yang dibutuhkan masyarakat untuk kesehatan, dan pendapatan leader-leadernya juga sangat luar biasa Pak Molan. Dan tadi sistemnya, sistem dan jaringan syariah. Alhamdulillah. Bunda, di Armina Daily kan kita tahu ya, ada banyak sekali produk dari Armina Daily yang dikeluarkan. Nah, untuk kondisi saat ini, kondisi pandemi ini, produk Armina Daily apakah yang penjualan yang paling tinggi nih Bunda? Iya. Jadi kalau Ibu tanya ke bapak-bapaknya, kira-kira apa sih? Bapak-bapaknya udah bisa jawab. Apalagi kalau bukan si merah ini. Sekarang Bu Molan tanya ke bapak, kenapa sih banyak larisnya kopi ini gitu. Nah itu Bu, ini tetap jadi penjualan tertinggi kita. Yang kedua Asia Pro, yang ketiga susu Daily Strum. Alhamdulillah. Tapi Daily Strum itu balap-balapan sama Asia Pro. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal Daily Strum itu produk baru ya, tapi luar biasa. Ya. Kita juga ketika waktu pertama dibuat itu ada rasa deg-degan. Dan Pak Rihan pesan puluhan ribu box, itu juga ada deg-degan. Tapi alhamdulillah sekarang udah order kedua. Masya Allah. Artinya order keduanya juga sudah hampir habis. Artinya produk ini sudah diterima di pasar. Ya, mudah-mudahan produk-produk yang kita adakan ini, mudah-mudahan ketersediaannya tetap bisa maksimal. Dan jangan sampai ada terjadi kelangkaan di pasaran. Gitu. Saya tuh berpikir ketika ada kelangkaan red coffee itu, saya pikir apakah kita aja yang kayak begini gitu. Nah, satu hari itu saya baca buku pendirinya KB Pharma. Di bukunya tuh dia juga sampaikan, suatu hari ketika dia launching produk, itu dia kewalahan sampai tertunda untuk melayani orang. Oh kalau gitu sama dengan Armina Daily. Jadi kita agak jadi nggak minder gitu. Sebetulnya KB Pharma juga ada produknya begitu. Ketika di pasaran luar biasa, dia juga kehabisan stok. Tapi kita doa bersama, mudah-mudahan penundaan red coffee itu ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya, ini juga mungkin Bu Dian dan Pak Yogi, mungkin di kantor cabang Tangerang juga merasakan ya. Kalau di stok RK habis. Tangerang stok RK habis, Pak Molan, udah beberapa. Kita sampai rebutan untuk ordernya itu harus duluan. Iya betul. Tulisnya udah panjang banget. Iya. Panjang. Dan ini menandakan bahwa memang red coffee ini produk yang betul-betul khasiatnya memang benar-benar terasa. Makanya ditanya semakin meningkat. Walaupun memang sudah tetap diusahakan produksi lebih banyak, pesanan lebih banyak, tapi ternyata permintaan jauh lebih cepat daripada. Iya betul.
Betul. Ya. Iya betul. Jadi seiring dengan bertambahnya Pertambahannya betul. dan seiring dengan bertambahnya produk yang berputar di pasaran, betul Pak Molan. Jadi memang makin banyak. Artinya kejar-kejaran ya Bunda ya antara Iya. produksi dengan Iya. permintaan, supply and demand ya kejar-kejaran. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama ketersediaannya mencukupi. Gitu. Amin, amin, amin. Khusus Red Coffee. Amin Bunda. Oke. Mau Bunda, kan saat ini kan di saat pandemi ini banyak kebiasaan yang berubah di masa pandemi ini, termasuk kalau kita bekerja dan menjalankan usaha. Jadi kayak kita sekarang kan apalagi ada PSBB, itu kita bekerja terbatas ya, work from home gitu. Kemudian bagaimana cara efektifnya untuk terus bisa sukses bisnis kita ini walaupun dalam keterbatasan ruang gerak kita, Bunda? Kalau data. Menurut Ibu, dengan situasi pandemi yang kita nggak bisa offline, itu menurut saya sih dari hasil komisi yang saya lihat nggak ada perubahan. Jangan-jangan naik malah. Malah naik Bunda kayaknya. Kalau kita hitung-hitungan angka, Bapak Ibu jauh lebih beruntung karena pengeluarannya sedikit, cuman pakai Zoom doang selesai urusannya. Iya betul Bunda. Nah, jadi artinya di balik Allah itu selalu siapkan, di balik kesusahan nanti Allah beri kemudahan, di balik kesusahan Allah kemudahan. Dulu tuh kita mau closing orang lewat handphone, lewat apa itu kan sulit, harus datangin lagi, ongkos lagi, waktu lagi dan segala macam. Sekarang dikasih pandemi, kita semua takut untuk ketemu orang. Ada orang yang menyiapkan modelnya Zoom dan teman-temannya ini, dan alhamdulillah saya lihat gajinya gede-gede tahu. betul. Jadi sebetulnya itu tadi di balik kemudahan, di balik kesusahan Allah kasih kemudahan. Betul Bunda, jadi, betul. Ya Allah, jadi yang paling penting tuh adalah pokoknya nggak boleh gaptek teknologi. Iya. Ya kan? Nah, dengan nggak boleh gaptek teknologi, ya insya Allah Bapak Ibu udah canggih-canggih deh main teknologinya, dan alhamdulillah hari ini coba saya bisa ngomong Semarang, bisa ngomong Bekasi, bisa ngomong Jakarta, bisa dan segala macam dalam waktu yang sama dan kerjanya dari rumah. Jadi disyukuri atas nikmat Allah yang sangat luar biasa ini, kita dikasih kesempatan dalam keadaan wabah masih bisa beraktivitas, dan aktivitas kita itu memberikan hasil yang luar biasa. Ya, terima kasih Bunda. Betul banget Bunda. Kita justru merasakan yang seperti Bunda sampaikan tadi, kita bekerja di rumah, biasanya kan kita seminggu itu kalau dulu itu bisa terbang tuh Bunda, kayak pilot aja. Seminggu itu bisa 2-3 kali ke Jawa Timur, ke Gorontalo, ke mana-mana deh, ke Sumatera, kita keliling luar biasa kalau saat Armina dulu seperti. Sekarang kita di rumah, alhamdulillah rezekinya malah naik terus, alhamdulillah Bunda. Makasih Bunda. Itu sebabnya kali Pak Red Coffee jadi pada habis. Kalau di rumah semua Bunda ya. Itu sebabnya itu, gitu ya. Dulu saya kalau zaman belum wabah kan Sabtu Minggu keluar kota. Sekarang udah 8 bulan? Sudah 8 bulan, saya belum pernah keluar kota. Belum pernah. Benar kan, banyak yang efisien dari situ gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah kasih kita di balik kesusahan tadinya Armina Reka, sekarang Allah kasih Armina Daily, dan situasi wabah masih tetap bisa eksis gitu. Bisa aksis, bisa menerima pendapatan, dan yang jelas membawa hasil yang luar biasa menurut saya gitu. Terima kasih Bunda. Artinya Bunda, Pak Molan, Mbak Mia, bahwa Armina Daily ini bisa menjadi solusi mungkin ya di tengah kegalauan masyarakat pada umumnya, di mana di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pendapatan, penurunan pendapatan. Armina Daily muncul sebagai solusi. Ternyata dengan di rumah aja, ya Bunda, dengan posting saja bisa posting rezeki masuk dari Armina Daily. Closingnya sambil di atas tempat tidur lagi. Iya, pakai daster Bunda. Itu kadang-kadang di kamar mandi, keluar makan, nggak perlu dandan, nggak perlu transport, bensin irit, semua irit. Cuman Bapak beli Red Coffee doang ya. Alhamdulillah.
Setiap hari sekarang harus ngecek saldo Bunda. Nah, Iya, iya kan setiap hari kan maksudnya kan? betul tiap Iya. hari. Tiap Iya, hari. setiap hari. Alhamdulillah. Kalau kita juga alhamdulillah sih Bunda yang bisa sampaikan, kalau di kita sih mengenai gaptek itu insya Allah nggak berlaku ya, insya Allah teman-teman selama mau ikhtiar, mau belajar, karena kita punya kelas, kalau di kita ada namanya kelas bisnis studio Bunda. Jadi kelas bisnis ini mengajarkan bagaimana kita bisa walaupun di rumah atau di kantor dimanapun berada, usia berapa aja kita ajarkan bagaimana caranya bisa bersiar, caranya bisa bekerja yang menghasilkan uang, bisa dari Facebook, WA, dan dari mana aja deh. Jadi kita ajarkan itu, alhamdulillah. Nah, gurunya Pak Molan ya. Aslinya yang gaptek bisa jadi melek gitu ya. Iya. Mama gaptek banyak yang nggak bisa Iya. dengan adanya pendidikan pelatihan, alhamdulillah bisa. Ya, jadinya. alhamdulillah. Terima Mereka kasih. bisa pada terima rezeki-rezeki, alhamdulillah. Dulu awal kita bikin Bistalk itu ketika disampaikan ke beberapa leadernya bilang nggak ngerti, orang leader aku tuh gaptek gitu. Tapi sekarang yang gaptek udah pada keranjingan. Betul. Ya, artinya kalau kita mau nggak perlu waktu lama, insya Allah tuh jadi gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Nenek-nenek aja sekarang udah nge-zoom kok, tenang Bu. Gampang. Iya. Apalagi gajian tiap hari loh Bunda itu. Iya, gaji tiap hari. Sampai bingung mau pakai duitnya kemana? Kamu bisa, jalan-jalan nggak bisa. Udah simpen tabungan ntar buat umroh. Betul, amin, betul. Kita nggak ngebayang loh Bunda nanti bagaimana umroh dibuka, kemudian udah ada tabungannya untuk berangkat umroh, Masya Allah. Ya. Amin. Dan bisa juga untuk nyicil haji plus kan Bunda. Ya. Jadi pesan saya buat yang teman-teman yang hari ini nonton, yang sudah punya jaringan, mau yang punya jaringan, yang masih tidur yuk bangun yuk. Nanti ketinggalan, temennya udah nyampe ke Mekah baru, kok teman aku di Mekah, jangan. Sekarang ayo bergabung, belajar, berikhtiar, nggak mahal kok. Paling bayar pulsa berapa sih gitu kan? Nah, jangan, pastikan Bapak Ibu mengikuti acara-acara rutin yang dilakukan oleh Dio, sehingga nanti gajinya sama-sama menolak dan Bu Dio. Bu Dio ya. Amin. Jangan nanti udah jalan-jalan ke Australia, ke peternakan sapi. Loh, kok ada di sana saya belum? Amin. Penyesal itu selalu di belakangan, makanya dari sekarang saya ingatkan. Jadi teman-teman yang masih belum percaya, yang masih belum semangat, yuk semangat supaya nanti kita bareng-bareng umrohnya, bareng-bareng hajinya, bareng-bareng bayar DP DP hajinya. Amin ya Allah, amin. Sama-sama jalan ke New Zealand. Saya kebetulan insya Allah panjang umur saya temanin. Ya. Amin ya Allah, seneng banget. Ya. Bunda, kemudian Pak Yogi dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah juga saya lihat di komentar sudah ada juga Bapak Direktur utama kita ya, Bina Deli, ada Bapak Rihan Buzakan juga yang menonton. Terima kasih Pak Rehan. Terima kasih Pak Rehan, terima kasih udah nonton, terima kasih. Ya, yang ngajakin ke New Zealand kemarin Pak Rihan ya. Dan Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana RKDR ini berjalan, dan bahkan Bunda juga menyampaikan jangan ragu-ragu lagi, karena pengalaman kita sendiri Bu Dian ya, saya bisa jadi operator siaran langsung mengoperasikan studio ini juga karena pandemi saya nggak akan belajar saya. Iya, betul. Saya paksakan diri untuk belajar, saya bisa gitu kan. Sama juga tadi yang disampaikan sama Bunda bahwa nenek-nenek sekarang sudah bisa Zoom segala macam. Kenapa? Karena kondisinya memaksa. Nah, mumpung kondisi saat ini sedang pandemi COVID, yang kalau boleh dibilang ini sebenarnya satu kondisi yang tidak enak, yang justru memaksa kita untuk mau belajar. Yang penting kitanya mau nggak belajar. Kalau kitanya mau belajar, semua sudah disediakan, insya Allah rezekinya pasti akan dapat. Sama Pak Molan ingat, Pak Molan ngomong itu saya ingat tuh pertama kali saya belajarnya untuk live streaming itu, saya sampai bawa komputer sama belajar minta izin ke Pak Direktur di Salemba. Ngegelar peralatannya saking mau, gimana caranya biar bisa live. Terima kasih Pak Rehan, teman-teman semua di Armandil, Pak Rusli yang
Pak Rusdi yang izin saya untuk bisa belajar. Alhamdulillah Pak Maulan juga bisa belajar juga. Sehingga bisa live Bunda. Terima kasih. Bunda, tadi menarik sekali tentang menyampaikan umroh dan haji Bunda. Bunda waktu itu kalau saya tidak salah ingat sempat menyampaikan bahwa leader yang berprestasi di Armina Daily nanti ada satu keistimewaan sendiri tentang haji kalau tidak salah. Ini Bunda mungkin bisa disampaikan lagi seperti apa Bunda supaya kita semangat nih Bunda bahwa kita di Armina Daily juga ada satu tujuan yang pengen kita kejar karena masalah ini banyak sekali orang yang kalau setiap kali doa tuh doanya ini terus Bunda. Tenang Pak. Insya Allah. Buktinya kan Pak Maulan sama Ibu, Pak Pak Yogi dan Ibu, kemudian beberapa teman yang lain kan berangkat hajinya nggak bayar porsi ya? Iya betul Bu, alhamdulillah. Kan? Iya gratis gitu Bu, alhamdulillah. Nggak gratis. Itu sudah ada buktinya. Artinya kita, apalagi sekarang kan sudah banyak tuh dan Furoda itu sudah disahkan juga oleh pemerintah. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang punya prestasi luar biasa dan belum pernah haji itu menjadi prioritas pemikiran saya bagaimana. Alhamdulillah. Nah yang sudah berangkat jangan pernah minta ke saya, Bu saya mau berangkat awal, jangan, biarkan teman-teman dulu yang bisa menyelesaikan rukun Islamnya dengan sempurna ya. Insya Allah itu adalah bagian dari tugas saya melakukan pembinaan kepada para leader yang berprestasi maupun yang belum berprestasi. Mudah-mudahan dengan himbauan itu menjadi menambah semangat teman-teman untuk berjuang menyelesaikan rukun Islamnya yang kelima. Alhamdulillah, terima kasih Bunda, Masya Allah. Ya. Dan ini kabar baik untuk Bapak Ibu semuanya yang sekarang ini baik sudah jalan maupun belum jalan juga. Yuk sama-sama kita terus melakukan terbaik kita di Armina Daily. Insya Allah ketika nanti Bapak Ibu memang bisa, tadi yang sudah sampaikan memang syaratnya harus berprestasi gitu kan, karena berangkat haji tanpa antri ini kan satu yang luar biasa Bunda ya. Maka pokoknya pun harus sesuatu dengan yang luar biasa juga gitu kan, artinya prestasinya pun harus luar biasa gitu, kerja kerasnya harus luar biasa gitu. Tapi insya Allah selain dapat uangnya juga Bapak Ibu bisa insya Allah nanti akan dipikirkan, akan diprioritaskan percepatan berangkat. Amin ya Allah. Amin. Itulah rezekinya Pak Maulan, beruntung kita di Armina Group dan punya pemimpin yang luar biasa Bunda Guril. Terima kasih Bunda. Itu penyemangat kami Bunda, karena itu adalah dream impian kami untuk bisa menunaikan ibadah haji. Terima kasih Bunda. Ya, mungkin ini juga hadiah kali Bu Dian, Pak Yogi dan Bunda. Hadiah untuk para leader yang masih setia bersama Armina walaupun ada perubahan besar di Alhamdulillah. Dan insya Allah setelah melihat live ini teman-teman leader, banyak Bapak Ibu leader yang saya yakin nih Pak Maulan, Mbak Mia dan Bunda Guril akan mudah-mudahan bismillah lari kencang gitu, karena selain dapat manfaat secara rezekinya gitu ya, rezeki uangnya gitu ya, badan sehat, rezeki, dan tadi Bunda bilang ada prioritas. Nah, ayo dikejar Bapak Ibu, ayo bareng-bareng kita sukses bareng-bareng, lari bareng-bareng, semua dapat, sehat dapat, rezekinya dapat, kantongnya tebal, berangkat ke Baitullahnya insya Allah prioritas. Amin, amin ya Allah. Bu Dian, buat yang hari ini menonton nih, belum daftar, saya bilang yuk daftar yuk. Hanya dengan 165.000, coba Bu bayangin 165.000 itu berarti sama dengan 10 mangkok bakso. 165.000 sama dengan 10 mangkok bakso. Bapak Ibu bergabung di sini, insya Allah kerja bersama, cari ilmu bersama, berkolaborasi bersama, mudah-mudahan 9 bulan bisa umroh. Amin, amin, amin. Artinya apa yang kita canangkan, kita ikhtiarkan, kita doakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin, amin. Jadi yang nonton, yang belum daftar, yuk buruan daftar. Jangan nyesel pokoknya nanti. Karena sekarang bulan September, berarti di bulan berapa lagi nanti sudah mudah-mudahan bisa berangkat umroh, ya kan? Nah, jadi pastikan Bapak Ibu yang hari ini menonton, udah deh 165, 10 bakso, udah seminggu nggak makan bakso, daftar. Insya Allah nanti dapat bakso-bakso yang lain. Iya, betul. Nanti dapat baksonya di Madinah sama Jeddah juga. Sama Jeddah aja nanti. Saya yakinkan insya Allah ketika Bapak bergabung di Armina Daily dan sungguh-sungguh mau bekerja,
mudah-mudahan nggak akan rugi lah. Insya Allah Betul. nggak akan rugi. Karena Insya Allah. apa? Kita juga secara perusahaan juga kayak menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan memang kita berharap ini menjadi usaha yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Amin, Jadi hari ini misi kita bukan cuma ingin kita memperkaya diri, tapi bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang tadinya belum kepikiran, belum ada pikiran, belum ada apa. Kadang-kadang orang tuh sebetulnya bukan nggak mau, cuman dia belum ada yang ngajak, belum kepikiran. Nah, mudah-mudahan dengan menonton acara kita malam hari ini dan akhirnya bisa bergabung, dan kita doakan yang bergabung hari ini maupun yang masih tidur hari ini, Allah ketuk hatinya dan akhirnya bisa sukses di Armina Daily. Amin, amin. Sukses Armina Daily itu sukses dunia dan sukses akhirat, itu tujuannya. Jadi nggak cuma dunia aja gitu. Ya, Bu, ya. Pas banget dengan salah satu jorgannya kita ya Pak Molan. Kita tuh selalu bilang nama AD Armina Daily. Kita bilangnya apa Pak Molan? Akhirat dapat, dunia ngikut. Insya Allah. Itu. Dengan yang Bunda bilang. Alhamdulillah. Jadi luar biasa semangat Bunda. Kayaknya tadi 165.000 nggak hanya beli bakso doang, Bunda. Kayaknya kita bisa beli warung-warungnya, pabriknya Bunda. Kalau ditekuni, yakin banget tuh. Iya, benar. Amin. Oh ya Bunda, Pak Molan, alhamdulillah juga guru kita Pak Ustadz Dev, Pak Fojiksan nonton juga. Terima kasih Pak Ustadz yang selalu mendampingi kita semuanya. Yang biasanya umroh kita didampingi, dan sekarang pun live ada juga beliau. Terima kasih Pak Ustadz. Dan yang luar biasa juga untuk informasi kepada Bapak Ibu semuanya juga Bunda Guril. Tadi kalau kita punya program kan 9 bulan bisa umroh dengan menjalankan Armina Daily. Ini alhamdulillah teman-teman yang berjalan di grup Yoyu, Bunda, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tidak sampai 9 bulan malah Bunda. Kemudian sampai berapa ya? Kira-kira rezeki yang didapatkan sama mitra-mitra itu hitungannya kejutaan berapa bulan mungkin? Ke angka jutaan itu hitungannya itu, jadi gini, mitra-mitra yang bergabung di kita dengan menjalankan konsep 9 bulan bisa umroh itu, rata-rata kalau memang beliaunya benar-benar menjalankan ya Pak Molan, saya lihat hitungan hari dia sudah mulai dapat rezeki Bunda. Ada yang nggak sampai seminggu gitu ya, banyak yang sudah mulai dapat rezeki itu 1,5 jutaan, 1 jutaan gitu ya. Bahkan ada yang mereka bilang 2 bulan udah punya uang nih Bunda untuk bisa berangkat umroh ke kumpul. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Jadi artinya kita bisa bilang bahwa nggak sampai 9 bulan, insya Allah bisa ngumpulin uang gitu yang 9 bulan itu baru dari labanya loh Bunda, dari margin, belum dari gaji harian, belum dari bonus-bonusnya. Masya Allah, itu jauh lebih cepat Bunda. Makanya kita berani bilang bahwa Armina Daily ini luar biasa, lebih luar biasa sekali dibandingkan dengan Armina Reka dulu. Ketika ditekuni hasilnya wow banget. Saya lihat dari mitra-mitra ya. Jadi Armina Daily ini ternyata Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita ini baru paham, dong. Jadi Armina Daily ini adalah kendaraan kita yang memang telah dipersiapkan oleh Bunda Guril dan manajemen Armina, dan untuk kita semuanya, dulunya para leader Armina Reka, kemudian kita fokus, kita tekuni, ternyata Masya Allah, ternyata inilah yang saat ini kita rasakan. Jadi Masya Allah, terima kasih Bunda Guril telah membuat memikirkan kita nih, jamaah-jamaahnya, sehingga kita bisa tetap umroh, yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji. Terima kasih Bunda. Oke, baik Bunda, ini mungkin masuk di pertanyaan yang sudah masuk akhir. Apa sih harapan Bunda terhadap masyarakat dengan apa yang diharapkan dari kepada masyarakat luas dengan hadirnya Armina Daily ini? Pak, kalau Bapak tanya ke saya, apa sih sebetulnya harapan Bu Guril dengan Armina Daily? Kan kita punya tagline ya, sukses, sehat, kaya, berkah. Ya harapan saya, orang yang bergabung di Armina Daily bisa merasakan apa yang kita buat tagline itu gitu. Sukses, sehat, kaya, berkah. Itu yang kita harapkan gitu. Nah, saya ingin bagaimana sih caranya teman-teman supaya bisa mendapatkan hasil sukses, sehat, kaya, berkah itu. Saya minta coba Pak Molan kita putarkan video yang tadi sebentar. Atau sebelum itu saya mau sampaikan dulu,
Saya ada satu statement dari Dr. Bunyamin Setiawan PhD. Beliau adalah pendiri dari Kalbe Karma. Dalam satu tulisannya dia menyatakan bahwa untuk menjadi besar diperlukan 1 ilmu, 2 pembelajaran, 3 kolaborasi. Dicatat, kalau kita ingin menjadi besar, itu 1 diperlukan ilmu, 2 diperlukan pembelajaran, 3 diperlukan kolaborasi. Orang itu nggak pernah sukses sendiri. Mungkin dia disebut sukses, tapi ada tim di belakangnya. Makanya tim itu perlu bekerja sama, saling menunjang antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara membangun tim yang solid. Ya kan? Nah, Ibu kita nggak akan sukses. Di jaringan itu, kata Pak Mardigu, jaringan itu sebetulnya yang dibangun itu adalah membangun building people. Jadi membangun manusianya. Nah, kalau Bapak sudah bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan saling membangun pribadi-pribadinya itu, insya Allah sukses. Tapi membangun itu semua, tidak ada semua pekerjaan itu tanpa ilmu. Amal dikerjakan ilmu. Ilmu qobla amal. Jadi apapun juga, agama juga mengajarkan, la taku malaisalaka bihi ilmu. Jangan engkau kerjakan segala sesuatu tanpa ilmu. Dan dunia itu juga mengajak. Jadi Pak Bunyamin ini adalah pendiri KB Pharma, dia menyatakan, kalau kamu mau sukses, ya 1 ilmunya dulu. Tahu dulu apa itu Armina Daily, apa itu jaringan, apa itu produk-produk nulis harus tahu. Kemudian yang kedua pembelajaran. Jadi segala usaha, apapun bentuknya usaha, itu ada proses. Di dalam proses itu ada sukses, ada nggak sukses. Nah, ketidaksuksesan dan kesuksesan itu kita jadikan pembelajaran. Kita belajar dari sana, ambil hikmahnya, baru kita terapkan lagi. Jadi kalau hari ini kita jatuh, kita belajar lagi, dan nanti mudah-mudahan kita terlepas dari kejatuhan ini dan mungkin bisa naik lagi. Tapi saya berharap jangan sampai gara-gara kita mau sukses, orang lain dikorbankan. Jadi diperlukan kolaborasi antara leader sama bawahannya, antara bawahan sama leader. Yuk kita harus di dalam satu bentuk kerjasama harus tahu fungsi dan tugasnya. Kalau saya leader besar, tugas saya ini. Kalau saya leader yang belum terlalu besar, tugas saya ini. Jangan dibalik-balik sehingga menjadi tidak rukun gitu. Nah, itu harus tahu dulu tugas dan fungsinya sehingga kita bisa mencapai sukses. Kayak ilmu itu Nabi aja tuh dari abad keberapa Masehi, Nabi sudah mengajarkan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kebayang nggak tahun itu pakai apa mau ke negeri Cina? Orang dari Mekah ke Madinah aja berapa hari? Tapi itu udah dicanangkan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Karena apa? Ilmu itu adalah dasar dari segala kegiatan, supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan sukses. Punya ilmu tapi nggak mampu bekerja sama, nanti nggak sukses. Nah, dari ini malam ini saya ingatkan kepada leader, yuk belajarlah sama mentor-mentor yang luar biasa, yang menurut Bapak Ibu mentornya bisa mengajarkan dengan baik, kemudian ambil hikmah dari segala proses yang terjadi, yuk bangun tim yang sukses, yang mampu bekerja sama, sehingga sukses itu kita raih dengan secepat-cepatnya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin Pak Maulan putarkan video yang tadi saya minta tolong. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Contoh penelitian yang sangat mengharukan dari seorang siswa sekolah menengah. Mengapa mengharukan? Karena siswa ini mencoba untuk menguji apakah kacang hijau yang kemudian ditaruh di media tertentu, disirami dengan air, ditaruh di bawah sinar matahari, intinya dari kecambah mau jadi toge.
akan tumbuh dari kacang hijau. Itu akan menjadi lebih cepat pertumbuhannya kalau dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Hasilnya positif, betul. Kesimpulannya menarik, hasilnya positif, dibacakan Al-Quran, maka tumbuhnya lebih cepat. Sarannya saya bacakan, jika ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik terhadap sebuah tanaman, terutama kacang hijau, maka bacakanlah Al-Quran. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Karena memang Al-Quranlah nikmat untuk seluruh makhluk ciptaannya dan alam semesta. Dia menyuguhkan suara yang berbeda-beda. Jadi orang mengaji itu hanya salah satunya. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji, murotal Al-Quran, dan yang satu orang mengaji yang sangat indah lantunannya itu. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan bagi sains. Jadi pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Sampai situ, oke, tidak masalah. Yang membuat saya kemudian bertanya-tanya adalah ketika dia menyimpulkan bahwa yang paling laju pertumbuhannya adalah yang dibacakan, bukan dibacakan, dilantunkan dengan indah ayat-ayat Al-Quran. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Jadi yang menjadi pertanyaan kesimpulannya dan penjelasan, the why question. Sains itu the why, mau menjawab the why question. Mengapa? Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Ayo Bapak dan Ibu, bayangin, tanaman aja tuh butuh kecerdasan spiritual. Padahal dia tuh nggak ada pertanyaannya di akhirat. Coba, dia hanya tumbuh untuk dirinya, padahal kita untuk kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita, sebetulnya kita tuh udah luar biasa deh, dikasih Allah Al-Quran tuh sudah luar biasa. Coba bayangin, masih ingat nggak ketika kita pernah berkumpul, kemudian Kang Hari kasih pencerahan, bahwa kebutuhan spiritual di dalam perdagangan itu udah level yang paling atas. Udah level paling atas. Coba, ini kan tadi dia bilang berdasarkan data dan fakta. Jadi kita nggak bisa bantah. Coba bayangin. Tanaman aja tuh tumbuh subur karena dilantunkan ayat al-suci Al-Quran. Nah, di surat An-Naml ayat 89 itu jelas bahwa Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian kedua, sebagai petunjuk, kemudian sebagai rahmat, dan berikutnya adalah sebagai kabar gembira. Malam ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehebat apapun kita, tetaplah kita jadikan Al-Quran itu adalah panduan kita. Jadi rajin-rajinlah baca Al-Quran, rajin-rajinlah baca terjemahan Al-Quran, sehingga apa? Al-Quran itu udah mengatur. Jadi di dalam hadis juga Nabi cerita bagaimana doa itu menjadi luar biasa buat kita. Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita Nabi Sulaiman? Jadi Nabi Sulaiman ketika dia ingin berhubungan badan dengan istrinya, dia bilangkan mudah-mudahan ini jadi anak dan anak ini akan menjadi pejuang agama. Tapi doanya nggak diterima.
malah anak yang lahir adalah anak-anak cacat. Di hadis itu disampaikan, seandainya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, insya Allah anaknya nggak cacat. Itu artinya apa? Nabi Sulaiman aja dikasih seperti itu. Hari ini, malam ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, yuk baca surat An-Nahl ayat 89 terjemahannya, renungkan, kemudian kita kerjakan. Jadi Al-Quran itu dipelajari, dikaji, dan dilaksanakan. Dilaksanakan artinya apa? Apa perintahnya di sana dikerjakan. Kita tuh sebagai umat Islam sebetulnya gampang di dalam kegiatan. Semua tuh sudah ada. Doa ini, doa itu, doa ini, udah itu ada semuanya. Adapun keinginan kita mau sholat apa? Oh, saya mau nyari jodoh, sholatnya ini. Saya mau punya hajat, doanya ini, sholatnya ini. Semuanya tuh ada. Para Bapak Ibu leader Armina yang menonton malam ini, kalau kita memang ingin sukses dunia dan akhirat, yuk kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, bahwa setiap kegiatan itu harus kita kembalikan kepada Allah, karena tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah, tidak ada tempat mengadu, dan tidak ada yang bisa memberi izin mengiyakan doa kita kecuali kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, sudah minta kepada Allah, Allah belum kabulkan, berarti kita sedang disuruh bersabar. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan, kita tetap belajar ilmu, kita tetap ikhtiar, secara dunianya harus kita kerjakan, tapi secara akhiratnya harus juga kita dorong bahwa segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah, maka kita kuatkan hasrat kita untuk mempelajari Al-Quran dan untuk beribadah kepada Allah. Di surat yang lain Allah sampaikan, orang yang takwa itu Allah beri rezeki dari mana saja nggak diketahui, dan rezeki itu mengalir seluas-luasnya. Jadi kembali lagi bahwa orang yang takwa itu, ya sekarang yang kita kerjakan, secara keduniaannya kita belajar luar biasa, dan secara akhiratnya kita harus menjadi orang takwa, dan setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita doa dulu sama Allah. Tadi saya sebelum ini saya sholat hajat, sebelum Isya saya sholat hajat 2 rakaat, saya minta, ya Allah hari ini aku mau jadi pembicara di acaranya ini, berilah ilham, berilah kemudahan, ridhoilah, supaya acara malam ini menjadi acara yang sukses. 5 menit Bu, Bapak Ibu, hanya 5 menit, insya Allah acaranya berlangsung dengan sukses. Nah, jadi pesan saya seperti itu. Harapan saya kepada para leader Armina Reka, yuk tumbuhlah seperti pohon kurma, yang akarnya jauh ke dalam dan pertumbuhannya perlu ada tekanan-tekanan. Kurma itu kalau tumbuh bijinya tuh ditekan dengan batu yang dalam, baru nanti tumbuh kurmanya. Harapannya dengan akar yang dalam, dengan tumbuh dengan penuh tekanan, insya Allah angin apapun, sekuat apapun angin, pohon ini nggak akan tumbang. Jadi saya ingin Bapak Ibu seperti pohon kurma, leader Armina seperti pohon kurma yang kuat, dengan angin apapun juga tetap bertahan di Armina Reka Perdana, tetap istiqomah di Armina Reka Daily, dan sukses bersama meraih ridhonya Allah, bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Gitu Pak. Masya Allah, luar biasa. Pesan-pesannya, ilmu-ilmunya sangat luar biasa, sangat masuk ke hati. Jadi menjadi pengingat bagi kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa memang namanya usaha tetap harus dilandasi dengan agama, dengan ilmu agama, dengan landasan syariat Islam, dan insya Allah jika itu dilakukan hasilnya akan sangat luar biasa. Budi dan Pak Yogi. Alhamdulillah tadi pesan-pesan Bunda sangat luar biasa. Ini pasti menginspirasi kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa ketika kita berbisnis, ketika kita menjalankan usaha-usaha kita, maka insya Allah tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul gitu, insya Allah. Dan alhamdulillah kami pun dari grup gitu ya Bunda, Pak Maulan Bumia, ada dari kami yang ketika pembelajaran, ketika di kelas bisnisnya kami itu kita mengajarkan bukan hanya mengenai teknis di lapangan, bukan hanya mengenai bagaimana caranya leader menjual misalnya, bagaimana caranya leader menghadapi calon mitra, calon konsumen di lapangan, tapi juga kami mengajarkan faktor non teknis yang seperti bagaimana dalam faktor X adalah kita sejak zaman Armina Reka. Artinya insya Allah kami berusaha untuk melakukan baik melalui usahanya, ikhtiar dunianya, ataupun
melalui ikhtiar langitnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita semua untuk kita berbisnis tapi tetap sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran Islam. Terima kasih Bunda. Ini juga kemudian Pak Yogi dan Bunda Guril, terima kasih juga untuk Bapak Ustadz Fauzi-Ihsan dan Ustadz Dev Aryan Yusuf yang sudah berkenan untuk mengisi di kelasnya kami di grup Bio ini, karena ini adalah bagian dari usaha kami untuk melandasi setiap apa yang kami lakukan di Armina Daily ini tetap berdasarkan pada ilmu agama, tetap pada rambu-rambu agama. Jadi alhamdulillah sejak beberapa minggu terakhir ini memang kita satu kolaborasi antara teknis dan juga sisi spiritual ini terus kita jaga dan terus kita kembangkan bersama Armina Daily ini. Ya, baik Budian dan Pak Yogi dan Bunda Guril dan Bapak Ibu semuanya, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama dengan sosok yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu mungkin setuju dengan saya, 1 jam bersama Bunda Guril Kurang waktunya. Dan yang luar biasa juga 1 jam ini ternyata padat sekali dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu menyaksikan dengan dengan benar-benar seksama, dengan fokus serius, ini kalau dicatat mungkin sudah banyak sekali halaman yang memang ilmu-ilmu yang disampaikan malam hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita dan juga usaha kita di Armina Daily. Baik, Budian dan Pak Yogi, Bunda Guril, mungkin sampai di sini ya mungkin acara kita, kebersamaan kita, dan kepada Bunda Guril, terima kasih atas ilmunya, atas sharingnya, atas nasihatnya kepada kami semuanya. Insya Allah Bunda sehat terus, Amin. bisa memberikan banyak bekal ilmu kepada kami yang masih butuh sekali bimbingan Bunda selama di Armina Daily dan juga di Armina Reka Perdana ini, Bunda. Iya. Ya, Bunda, kami mengucapkan terima kasih luar biasa. Memang kami sendiri berkat Bunda yang memotivasi kami, jadi kita terbangun untuk bersiar di Armina Daily. Alhamdulillah, terima kasih Bunda udah menyiapkan waktunya sampai dengan malam. Terima kasih supportnya, terima kasih perhatian, terima kasih doa-doanya kepada kami semua para leader Armina Reka dan Armina Daily yang tetap istiqomah bersiar, Bunda. Dan mudah-mudahan Bunda selalu sehat semuanya, keluarga sehat. Amin. Semakin Armina Daily dan Armina Reka Perdana semakin jaya, Bunda. Amin. Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin setelah nanti Bunda Guril pamit ya, karena memang juga sudah malam. Tidak seperti biasanya kita Bapak Ibu, Bunda ini kalau kami biasanya bisa sampai setengah 10 jam 10 malam Bunda, tapi kalau Bunda istirahat, jadi kita juga Bapak Ibu mohon maaf sekali malam hari ini tidak bisa terlalu panjang terlalu lama. Pak Molan, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bunda Yusnidar, kemudian Pak Haji Rizhan Muzakar, kemudian ada juga Bu Eka, manajemen Armina Reka Perdana dan Armina Daily yang telah ikut menyaksikan, juga kepada Bu Haja Rindang, Pak Rusdi yang di balik layar yang mensukseskan acara ini. Ada Pak One juga, makasih semuanya yang telah mensukseskan acara ini, dan Bapak Ibu semuanya, jamaah Armina Reka dan Armina Daily dan teman-teman dari Dewa Armina. Terima kasih atas perhatian semuanya, doa-doanya semuanya kepada kami. Terima kasih. Kemudian cukup tadi kepada Bu Guril, ada yang mau disampaikan lagi Bu? Atau sudah kita... Udah Pak. Oke, sudah begitu banyak disampaikan. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu untuk tetap bersama dengan kami. Insya Allah begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan Bapak Ibu kembali, ilmu baru bermanfaat ketika kita amalkan. Ilmu menjadi tidak berguna ketika hanya dipelajari tanpa pernah Bapak Ibu amalkan. Malam hari ini begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan tugas kita selanjutnya setelah ini adalah mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan live pada malam hari ini. Saya Dian Maulana Istiardi beserta Ibu Mia dari Kota Semarang, dan juga ada Bu Dian dan juga Pak Yogi dari Kota Jakarta.
kita bersama semua tim dalam live ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi bersama-sama. Insya Allah sukses berkah berjamaah untuk Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih Pak Molan, Bunda. Dadah.